akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ubi Misperatan Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada satu kutipan yang bagus untuk kita jalankan sehari-hari. Ketika anak-anak dibesarkan dengan cacian, maka mereka akan belajar memaki. Jika anak-anak dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka belajar untuk berkelahi. Untuk itu teman-teman, yuk kita besarkan anak-anak dengan kasih sayang, persahabatan, maka mereka akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupannya. Setuju gak? Yuk kita hilangkan yang kasar-kasar. Teman-teman sekalian, dalam video saya kali ini menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Yugo. Mbak Dwi Yugo bertanya, Umi, gimana sih sholat yang benar? Saya bingung deh ketika sholat di masjid, salah satu masjid, atau ketika umroh atau haji, kok yang sholat macam-macam ya, yang benar yang seperti apa sih Umi? Nah, kita kupas ya teman-teman sekalian. Nabi bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Karena Nabi kita sudah dipanggil oleh Allah 14 abad yang lalu, tentu saja kita tidak bisa melihat bagaimana beliau sholat. Kalau ingin meniru, mencontoh sholatnya Rasul, mau tidak mau, senang tidak senang, sempat tidak sempat, kita buka yuk kitab yang ditinggalkan oleh beliau ya, di dalam Quran dan Al-Hadis. Nah, adapun sholat bermacam-macam itu karena yang dikaji bukan satu tuntunan, hanya katanya mungkin, atau hanya melihat dari buku-buku, dipraktekkan dengan pola pikirannya sendiri. Nabi bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kita buka hadisnya di Sunnah Nasai, di hadis Nasai, di situ diterangkan bagaimana cara sholat yang benar berdasarkan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Idza kunta ila sholah fakabbir." Ketika kalian berdiri untuk sholat, ucapkanlah takbir. Di ayat lain Allah berfirman, "Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arroki'in." Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, rukuklah beserta orang yang ruku. Tentu saja Allah tidak mempraktekkan bagaimana cara sholat. Nah, cara praktek sholat itu ada di Al-Hadis. Nah, Nabi mengajarkan kita berdiri tegak lurus, di depan kita ada sajadah, pandangan harus di tempat kita sujud, nggak boleh matanya ke atas, ke kanan, ke kiri, dan juga merem nggak boleh. Sholat nggak boleh. Jangan memejamkan mata ketika kalian sholat. Niatnya sholat maghrib umpamanya ya. Kemudian takbir. Takbir itu ada dua macam. Takbir sejajar pundak, Allahu Akbar, atau takbir sejajar telinga ya, sambil mengatakan Allahu Akbar diiringi, dikintili dengan gerakan tangan Allahu Akbar. Nah, kita letakkan di atas pusar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara meletakkan tangan, karena tangan bermacam-macam juga. Di Nasai diterangkan, letakkanlah tangan kanan kalian di atas apa nih namanya, telapak tangan, ugel-ugel dan lengan. Telapak tangan, ugel-ugel dan lengan. Jadi tiga-tiganya kena ini. Di sini kemudian letakkanlah di atas pusar.
Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, dan seterusnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan satu surat, terserah mau surat apa aja. Kemudian kita ruku, ya, Allahu Akbar, karena awal umpamanya di sejajar dengan telinga. Untuk ruku kita juga harus sejajar telinga. Allahu Akbar, ruku. Ruku ini ancer-ancernya tulang punggung itu rata. Di hadisnya diterangkan seakan-akan ketika diletakkan satu tempat berisi air tidak akan tumpah. Jadi punggungnya rata. Nah, adapun lengan tergantung si insan ini tadi. Kalau umpamanya tangannya tidak terlalu panjang, ya mungkin bisa lurus. Tapi kalau tangannya panjang ya harus dibengkokkan, diusahakan punggungnya itu rata. Dan letakkan di atas dengkul. Baca subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Kemudian dari ruku mau naik ya juga sejajar telinga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Letakkan kedua tangan di kedua sisi tubuh kita. Salah cukup jelas ya. Kemudian takbir lagi untuk sujud. Nah, diterangkan di Nasai, takbir untuk sujud tidak mengangkat kedua tangan. Cukup Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, dalam keadaan sujud ini ada catatan. Yang jatuh duluan ke tanah itu kedua telapak tangan. Tidak boleh kedua dengkul, karena kalimatnya jangan kalian sujud seperti sujudnya onta. Ya, sujudnya onta itu dengkul dulu. Nah, kita diajarkan oleh Nabi tidak boleh. Kedua telapak tangan, Allahu Akbar, sampai di tempat sajadah. Karena kita awalnya di sejajar telinga, berarti kedua telapak tangan kita diusahakan ketika sujud juga sejajar dua telinga. Subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Kemudian kita iktidal, duduk di antara dua sujud, ya, Rabbik firli dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar untuk sujud lagi, sujud yang kedua. Juga diusahakan telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Naiklah kita untuk rakaat yang kedua. Nah, dari rakaat pertama dan ke rakaat kedua itu hadisnya ketika membaca takbir tangan tidak perlu ke atas tapi langsung ke perut. Allahu Akbar langsung ke perut di atas pusar, ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan satu surat. Selesai, kemudian ruku. Allahu Akbar, ruku. Tangan di atas kedua dengkul, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, kembali ke sini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian kita turun untuk sujud rakaat kedua. Takbir dibaca tapi tidak mengangkat kedua tangan. Duduk, sujud, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, iktidal, duduk di antara dua sujud. Dan Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar untuk tahiyat awal. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua, yang diangkat itu dengkul duluan, bukan tangan. Ketika sujud, tangan duluan yang diletakkan di sajadah. Ketika berdiri, itu dengkul dulu yang diangkat. Sekarang kita tahiyat awal, at-tahiyatulillah wassalatu dan seterusnya. Isyarah tangannya, isyarah itu ada dua macam. Bisa digenggam, kemudian tangannya diangkat,
atau dilingkarkan jari tengah dan jempol, kemudian jari telunjuk diketuk-ketukkan. Ada dua versi, silahkan teman-teman mau pakai yang mana ya. Kakinya itu yang sebelah kanan madal, yang sebelah kiri diduduk oleh tempat duduk kita di pantat kita ya. At-tahiyatulillah dan seterusnya. Selesai dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, di nasa itu diterangkan baru sambil takbir sambil mengangkat kedua tangan. Rakaat kedua ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Letakkan seperti ini tadi ya, letakkan kemudian di atas pusar. Catatan yang harus diingat teman-teman, rakaat pertama ke rakaat kedua takbir tangan langsung ke atas pusar. Tapi dari rakaat kedua ke rakaat ketiga takbir sambil mengangkat kedua telinga. Gimana teman-teman? Salah paham ya? Di rakaat ketiga Nabi mengajarkan itu cukup membaca surat Al-Fatihah, tidak ditambah dengan surat yang lain. Rakaat ketiga atau rakaat keempat sama. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, bacaan ruku, naik sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung duduk sujud. Subhana rabbil a'la, Allahu Akbar, iktidal, kemudian Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar lagi, baru duduk sempurna, tahiyat akhir. Nah, duduk sempurna ini kaki kiri diduduki dengan sempurna, kaki kanan itu madal. Ya, madal itu jarinya ditegakkan. Lengan kanan itu di atas paha kanan berbentuk siku-siku. Paha kanan diletakkan tangan kanan diletakkan di paha kanan berbentuk siku-siku, baru mengucapkan tahiyat akhir, at-tahiyatulillah sampai innaka hamidum majid. Sebelah kiri, tangan sebelah kiri itu diletakkan di atas paha kiri, di atas paha kiri dan di atas dengkul. Berarti dengkulnya itu kepegang dan pahanya juga. Kalau ini paha, ini kita letakkan seperti ini, tangannya seperti ini. Ya. Tangan kiri di atas paha dan dengkul. Jadi tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sana. Nah, seperti ini. Nah, tangan kanan di atas paha kanan berbentuk siku-siku. Tangan kiri di atas paha dan dengkul sebelah kiri. Salah paham ya? Kalau kurang paham nanti boleh bertanya lagi. Selesai innaka hamidum majid, baru salam. Assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Nah, ketika salam itu Nabi mengajarkan sebanyak melihat ke kanan itu seakan-akan melihat warna putihnya pipi. Assalamualaikum sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Ingat catatan teman, tidak berhenti di tengah loh ya. Nabi mengajarkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak berhenti, tidak seperti assalamualaikum. Nah, itu tidak seperti itu. Itu kebiasaan yang kurang pas. Satu lagi catatan ya. Setelah sholat tidak ada perintah untuk mengusap muka. Banyak sekali kita lihat di masyarakat ya, setelah sholat mengusap muka itu tidak. Teruskan membaca wirid, doa, selesai baru mengusap muka. Jadi mengusap mukanya bukan setelah salam. Gimana teman-teman? Kalau masih penasaran, kita buka bareng-bareng ya bagaimana cara sholatnya Nabi. Nah, sholat ini harus benar-benar kita kerjakan karena tiapnya agama. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Ketika sholatnya benar, dianggap semua amalannya benar. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah. Mbak Dwi juga kalau masih kurang paham boleh tanyakan lagi. Para teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengkoreksi amal ibadah kita, terutama sholat.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.